Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun Buddha emas raksasa ini bisa saja melepaskan Loseng, karena Loseng sangat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati 18 arhat. Tetapi pada saat ini, Buddha emas raksasa juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di dalam hatinya. Karena setelah prajurit alam Laut Dewa membuka Laut Dewa di dantiannya, dia mencairkan esensi sejati dan mengubahnya menjadi air laut untuk menyimpannya di dunia batin. Meskipun energi sebenarnya yang terkandung dengan cara ini berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, ada batasnya. Menurut kesimpulan Buddha emas raksasa ini, pedang Yisen seperti Loseng hanya dapat menggunakan paling banyak 2 pedang. Karena 1 pedang sudah cukup untuk menghilangkan setengah dari lautan energi sebenarnya di dalam tubuh. Dengan 2 pedang, lautan esensiati akan mengering. Bahkan jika Loseng sangat berbakat, dan lautan Dewa Iblis luas dari orang biasa, dia tidak bisa lepas dari jumlah 1 dan 9 pedang adalah batasnya. Jika Loseng memiliki nasib besar dan membuka Laut Dewa kedua, dia hanya akan memiliki paling banyak 1 pedang lagi. Di dunia ini, jika ada seorang pejuang di alam laut ilahi yang dapat menebas 4 pedang Yisen, dia sudah menjadi sosok yang bangga di antara semua kekuatan besar dan menjadi eksistensi teratas. Tapi Loseng memotong 17 pedang dengan ekspresi tenang, yang membuat Buddha emas raksasa ini benar-benar bingung. Bagaimana Loseng bisa melakukannya? Kecuali jika Loseng memiliki harta karun yang dapat mengisi kembali esensi hati dalam tubuhnya dalam sekejap, atau dia dapat mempraktikkan metode pencangkok bunga dan pohon untuk terus mengekstraksi esensi sejati dari suatu tempat. Tapi bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya dengan mata dharma dari Buddha emas raksasa? Di bawah kebingungan seperti itu, Buddha raksasa emas ingin menjelajahi persendiannya dan kemudian mengisi kembali cahaya keemasan yang terkandung dalam 4 arhat penakluk naga. Namun beberapa tahun yang lalu, ketika Loseng bertemu dengan kakak laki-laki kedua di jalan buntu yang sebenarnya, kakak keduanya juga memiliki keraguan ini. Namun bukan karena penglihatan kakak kedua lebih ganas daripada Buddha emas raksasa. Hanya saja, kakak keduanya sudah sering bersama sang guru, dan dia mengetahui syarat sang guru untuk menerima murid ketiga. Tidak sulit untuk menebak bahwa lautan ketuhanan Loseng dipenuhi dengan energi kekacauan. Ini adalah lautan kekacauan yang berbeda dengan lautan esensi sejati, sehingga dapat dilihat secara sekilas. Walaupun Buddha emas raksasa ini mengetahui adanya energi kekacauan dikenal sebagai asal muasal semua makhluk hidup, namun juga merupakan racun bagi semua makhluk hidup mereka yang menyentuhnya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan seseorang di dunia ini bisa memahami teknik rahasia kekacauan? Saat melihat arhat penakluk naga yang dengan cepat terikat dan pulih, wajah Loseng menunjukkan ketidakberdayaan lagi. Meskipun energi kekacauan tidak berkonsumsi dengan cepat, dan Loseng masih dapat memotong arhat penakluk naga menjadi beberapa bagian. Tetapi hal-hal ini selalu dapat dipulihkan dengan cahaya keemasan. Jika ini terus berlanjut, kapan berakhirnya? Tapi Loseng bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah mencapai titik ini, jika dia menyerah, itu tidak sejalan dengan kepribadiannya. Saat ini, reruntuhan di depannya terus saling menempel dan berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia. Namun permukaan tubuh masih tertutup retakan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun belum terbentuk, niat pedang pada pedang Li Feng mulai berkedip lagi. Hancurkan untuk saya. Setelah menebas 10 pedang berturut-turut, arhat penakluk naga ini berubah menjadi pecahan lagi, dan cahaya di antara pecahan itu mulai redup lagi. Apakah Anda akan datang lagi? Loseng memandang arhat penakluk naga dengan ekspresi yang rumit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Jika cahaya kemasan berubah dari kemunduran menjadi kemakmuran lagi,
Dia benar-benar tidak ada hubungannya. Setelah bernafas, cahaya kemasan di penampang batu menjadi terang kembali, dan adegan ini membuat Loseng terdiam. Kemudian, pandangannya tertuju ke seberang pintu halaman dalam, tapi tidak ada fokus di matanya. Pandangan ini sepertinya memiliki makna yang dalam. Tapi tatapan Loseng juga membuat hati Buddha emas raksasa itu bergerak sedikit. Anak laki-laki ini sangat tertarik. Dia tidak melihat keberadaan saya, tapi dia tahu saya ada. Ini terakhir kalinya. Jika saya tidak bisa menguji batas kemampuan Anda, saya akan berhenti, kata Buddha emas raksasa dengan tenang. Sayangnya, Loseng tidak berjuang sama sekali. 8 ku terbang asap. Segera jejak kabut putih keluar dari permukaan tubuh Loseng. Setelah dia memilih untuk tidak membunuh Arhat penakluk naga, batu-batu yang sangat halus itu dengan cepat menempel satu sama lain. Dalam waktu singkat, keempat Arhat penakluk naga dikembalikan ke keadaan semula. Tapi Loseng menggunakan 8 kurva asap terbang untuk dengan mudah berjalan di antara Arhat penakluk naga ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, mereka tidak bisa mendekati jarak 3 inci Loseng. Dan kerjasama yang sempurna, Loseng seperti ikan yang licin, berenang dengan mudah di antara mereka. Meskipun serangan Arhat penakluk naga sangat dahsyat dan tinjunya sangat kuat, bahkan setiap pukulan disertai dengan suara auman naga, dan kekuatan sisik naga jatuh ke udara satu demi satu. Tapi Loseng menjadi semakin santai, merenggangkan tubuhnya dan mudah, seolah-olah mengambang di air. Didorong oleh para Arhat penakluk naga ini, tetapi tubuhnya tidak pernah disentuh atau dipukul. Dan matanya terus tertuju pada gerbang halaman dalam dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang akan ada ekspresi sarkastik di wajahnya. Anak ini sangat aneh. Dengan tindakan Loseng membuat Buddha raksasa emas itu bingung lagi. Pada akhirnya, Buddha raksasa menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan mencubitnya dengan ringan, memadamkan kekuatan dupa dari 4 Arhat penakluk naga. Pada saat ini, keempat Arhat penakluk naga mempertahankan postur aslinya dan berdiri tidak bergerak. Kemudian pintu ke halaman dalam ke-18 akhirnya dibuka oleh Loseng. Melihat itu, wajah Loseng menunjukkan ekspresi tenang. Dia mengangkat kakinya dan melangkah berkeliling, melewati Arhat penakluk naga yang tidak bergerak dan berjalan langsung menuju gerbang halaman dalam. Ketika Loseng menggunakan 8 lagu asap terbang, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia akan berakhir dengan orang di belakang layar. Tanpa diduga, efeknya sangat bagus. Pihak lain mungkin tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia membuka pintu. Setelah 18 halaman dalam ini, masih ada halaman dalam. Namun tidak ada patung Arhat di halaman dalam, dan ada meja persembahan di tengahnya. Kemudian sepotong batu giok putih ditempatkan di meja altar untuk membuat tanda. Apakah ini hadiah di gua ini? Loseng melirik sedikit, tetapi menemukan bahwa kata bergerak tertulis di batu giok putih ini. Perintah pergerakan? Sebenarnya, metode pergerakan besar di dunia hanya dapat dipahami oleh penguasa dunia yang kuat. Hanya ketika Anda telah mencapai tingkat kultivasi itu dan memiliki pengalaman mengendalikan dunia, Anda dapat memahami metode pergerakan ruang besar. Namun pergerakan spesial ini juga menghabiskan banyak energi nyata. Bahkan master dunia yang kuat harus berhenti dan mengisi kembali energi aslinya setelah bergerak 4 atau 5 kali. Dengan perintah pergerakan ini, bisakah saya menggerakkan alam semesta dan memindahkan posisi saya dalam jarak yang jauh? Loseng awalnya memiliki banyak harapan untuk gua ini. Lagi pula untuk memasuki gua ini, dia menghabiskan 300.000 poin mimpi. Belum lagi dia juga membuang waktu di gua ini. Ketika dia melihat perintah pemindahan, dia merasa bahwa token ini pantas bernilai 300.000 poin fantasi yang telah dia bayarkan. Tapi masalah yang dihadapi Loseng sekarang adalah para pejuang menolak meninggalkan kota. Dengan kata lain,
Setelah para pejuang ini menemukan Loseng, mereka akan bersembunyi di kota utama. Tetapi Loseng tidak mungkin. Lagi pula, medan perang impian tempat Loseng berada juga dibagi menjadi 50 bidang tanpa bergantung pada jalur. Jika dia ingin melintasi dunia yang besar, itu juga akan banyak memakan waktu. Dan Loseng masih harus bekerja keras. Tapi, jika dia mengandalkan perintah pergerakan ini, cukup bagi Loseng untuk bolak-balik di dunia ini. Memikirkan hal ini, hati Loseng tiba-tiba menjadi panas. Setelah dia mengulurkan tangan dan mengambil token itu, dia kembali lagi melihat dengan penuh arti ke dalam kuil kuno. Tampaknya ada orang yang kuat di halaman dalam ini, tapi tidak peduli siapa itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Loseng. Setelah menempatkan perintah pindah ke ruang Sumeru, Loseng berbalik dan pergi. Kali ini ketika Loseng keluar dari halaman dalam, dia tidak harus melalui 18 lapis halaman dalam, dan dia bisa membuka pintu ke halaman luar dengan mudah. Namun saat Loseng meninggalkan halaman luar, serangga ringan bersayap 6 yang telah lama hilang muncul lagi di samping Loseng. Dan Buddha Maitreya juga diam-diam berubah. Dari wajah galak menjadi wajah tersenyum. Berjalan di sepanjang gua, lampu berputar muncul lagi setiap 10 kaki. Tepat ketika Loseng berjalan ke pintu masuk gua, dia mendengar semburan suara menderu di luar. Tetapi melihatnya bahwa ruang terbuka di luar gua dipenuhi dengan sekelompok titik cahaya yang indah. Di bawah titik cahaya kuning ini, ada beberapa prajurit tergeletak mati di sini. Di luar pintu masuk gua, ada 7 atau 8 prajurit iblis yang bertarung dengan 3 tikus pencapai langit. Sebelum Loseng masuk di gua, dia membunuh 3 tikus pencapai langit. Tetapi tidak lama kemudian, 3 tikus lagi muncul lagi. Namun karena Loseng dapat menemukan gua di sini, prajurit lain juga dapat menemukannya. Mungkin prajurit pertama yang menemukan gua tersebut, tetapi tidak dapat mengalahkan tikus surgawi di sini. Jadi dia kembali ke kota dan memanggil teman-temannya. Sekarang, masih ada 7 atau 8 prajurit yang hidup, tetapi melihat titik-titik mimpi di seluruh tanah mengembun menjadi bola dan melayang di udara. Tubuh para prajurit yang mati perlahan-lahan menghilang. Kemudian Loseng dengan santai menghitung kelompok cahaya yang dipadatkan oleh titik-titik mimpi. Dan ada sekitar 10 kelompok. Agaknya lebih dari 10 prajurit telah dibunuh oleh tikus langit dan dikirim kembali ke kota utama untuk dibangkitkan. Ketika seorang pejuang membunuh seorang pejuang, dia dapat menyerap poin fantasi lawan untuk digunakan sendiri. Namun tikus surgawi ini tidak dapat menyerap poin mimpi. Tetapi setengah dari poin mimpi akan hilang setelah prajurit tersebut mati. Sehingga poin mimpi di depan Loseng tidak memiliki pemilik. Bagi Loseng, ini hanyalah titik mimpi gratis. Jadi bagaimana bisa melepaskannya? Segera tubuh Loseng berkedip lalu melayang menuju titik cahaya mimpi pertama. Di bawah sentuhan lembut tubuhnya, titik cahaya kuning itu keluar ke dalam tubuhnya satu demi satu dan dengan mudah diserap olehnya. Bersikaplah berani mencari kematian. Jika Anda berani menyerap poin impian dari 18 bayangan jahat kami akan memburu Anda sampai ke ujung bumi. Saat ini 7 atau 8 prajurit iblis masih mencoba yang terbaik untuk menghadapi 3 tikus yang mencapai langit. Ketika mereka melihat tindakan Loseng, mereka semua menjadi marah dan suara raungan bergema di seluruh hutan belantara. Namun ketiga tikus yang mencapai surga ini masih bergerak dengan kecepatan yang aneh dan tak tertandingi. Dari waktu ke waktu, mereka menggunakan gigi seri tajamnya untuk menggigit para prajurit iblis ini dengan keras. Dengan gigitan ini, bahkan baju besi tingkat artefak pun dapat ditembus kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Namun saat ini, mereka juga dibebani dengan luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Meskipun 18 bayangan jahat tahu bahwa ada harta karun besar yang terkubur di dalam gua di sini, tetapi ketiga tikus pencapai surga itu terlalu kuat.
Jadi mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Dalam pertempuran sengit tersebut, lebih dari 10 orang kehilangan nyawa. Untungnya tikus langit ini tidak akan menyerap titik cahaya mimpi. Para prajurit yang mati akan dikirim secara paksa kembali ke kota utama. Tapi mereka sangat dekat satu sama lain sehingga cukup bisa dipercaya. Jadi tidak ada yang mau mendambakan titik cahaya indah di tanah. Siapa yang tahu bahwa selama pertempuran sengit ada seorang pejuang yang muncul di dalam gua dan mengambil kesempatan untuk menyerap poin impian saudara mereka yang telah meninggal. Jadi bagaimana mereka bisa menanggungnya? Putra bayangan jahat ke-18. Mendengar omelan marah mereka, sudut mulut Loseng sedikit melengkung. Mengenai peringatan mereka, Loseng tidak menganggapnya serius sama sekali dan terus bergegas menuju titik cahaya. Dengan cepat, menyebarkan kelompok cahaya yang terbesar di tanah dan menyerapnya. Meski jumlah titik cahaya mimpi yang tersebar di permukaan tanah tidak banyak, setidaknya ada ribuan titik cahaya mimpi di setiap kelompok. Setelah Loseng menyerapnya, titik mimpi di tubuhnya juga berkembang pesat. Setelah menyerap 10 kelompok titik cahaya mimpi ini, dia sudah memiliki 50.000 poin. Dengan sisa 10.000 poin mimpi, poin mimpi Loseng kembali ke level 60.000 dalam sekejap. Bersamaan dengan teriakan, seorang prajurit iblis ditemukan tewas di tempat lagi. Kepala prajurit iblis itu ditembus oleh tikus langit. Kemudian titik cahaya merah melilit jiwa prajurit iblis dan terbang menuju kota utama. Sekelompok titik mimpi lainnya meledak, melayang di atas tubuhnya. 6 prajurit iblis yang tersisa sedikit terkejut ketika mereka melihat ini dan memandang Loseng seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi. Jika Loseng ingin menelan titik mimpi ini, bukankah ini keterlaluan? Begitu ide mereka muncul, sosok Loseng menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping tubuh prajurit iblis yang baru saja mati, menelan semua titik mimpi. Ketika ke-6 prajurit iblis ini melihat pemandangan ini, mereka dipenuhi amarah. Mata mereka penuh dengan niat membunuh dan mereka berharap bisa memakan Loseng hidup-hidup. Bunuh orang ini dulu. Bunuh dia, lalu tangani tikus langit ini. Betapa kecilnya dia. Ke-6 prajurit iblis ini tidak lagi memperhatikan ketiga tikus surgawi dan mereka akan membunuh Loseng terlebih dahulu. Secara kebetulan, 2 dari 3 tikus surgawi sebenarnya menerkam Loseng bersamaan. Menghadapi adegan ini, Loseng tampak acuh tak acuh. Di dalam hatinya tidak ada yang kecil atau berlebihan di medan perang mimpi ini. Semua orang hanya berjuang untuk mendapatkan peringkat. Ini adalah gelombang besar yang lemah akan tersingkir dari medan perang mimpi. Dan yang kuat akan berdiri di tengah panggung. Inilah makna keberadaan medan perang mimpi. Saat menghadapi pengepungan beberapa prajurit iblis dan tikus surgawi, garis-garis kabut putih muncul di sekitar tubuh Loseng. 8 terbang asap. Saat gerakan ini digunakan, tidak peduli seberapa sengitnya serangan lawan, lengan baju Loseng tidak bisa disentuh. Keterampilan gerakan orang ini sangat aneh, teriak seorang prajurit iblis. Ayo, beberapa dari kita mengepung orang ini. Namun pemandangan yang lebih aneh muncul di depan para prajurit iblis ini. Meskipun kecepatan tikus Babel awalnya sangat cepat dan kecepatan Loseng sendiri mungkin jauh lebih rendah. Tetapi ketika tikus Babel menerkam Loseng, 8 kurva asap yang berterbangan mengubah Loseng menjadi gumpalan asap biru. Dan Loseng dapat didorong keluar. Sehingga jarak antara Loseng dan tikus surgawi ini selalu berjarak 3 inci. Jadi, di mata para prajurit iblis ini, kecepatan Loseng juga tiba-tiba meningkat. Hampir secepat tikus surgawi karena kecepatannya terlalu cepat. Mereka hampir tidak bisa menangkap Loseng. Jadi bagaimana mereka bisa mengepung Loseng? Saat menggunakan 8 kurva asap terbang, Loseng tidak lupa mengarahkan energinya. Kekacauan ke tanah membentuk lingkaran cahaya putih misterius. Dan Loseng sudah memiliki 2 pengalaman menggunakan kesengsaraan guntur. Bunuh! Untuk menghadapi tikus langit dan kali ini dia masih menggunakan metode yang sama.
Lagi pula, ketiga tikus langit juga memiliki 3.000 poin fantasi. Dan masih ada prajurit iblis yang mengepung loseng. Tidak lama kemudian, momentum mengerikan tiba-tiba datang dari langit dan disertai dengan ledakan guntur yang gila-gilaan. Semua yang ada di lingkaran putih dibaptis oleh bencana itu. Dengan raungan keengganan, 6 prajurit iblis berubah menjadi 6 titik cahaya merah dan langsung menuju kota utama. Adapun 3 tikus yang mencapai surga di depan loseng juga meledak. Pada saat yang sama berubah menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian titik cahaya indah ini melayang di udara untuk sementara waktu dan kemudian terbang menuju tubuh loseng. 6 prajurit iblis yang mampu bertahan sampai akhir jelas lebih kuat dari prajurit iblis yang terbunuh sebelumnya dan tentu saja memiliki lebih banyak poin mimpi. Rata-rata setiap orang memiliki 10.000 poin mimpi ditambah dengan poin impian dari 3 tikus surgawi. Poin impian loseng sekarang telah kembali ke 130.000. Keberuntungan cukup bagus. Loseng tersenyum sedikit, kemudian tubuhnya sedikit melayang dan dia melihat ke kejauhan. Bagaimanapun ada kota-kota utama yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar ini, dan medan perang impian dibagi menjadi 50 dunia besar. Sekarang dia memiliki perintah pergerakan. Jadi dia tidak perlu kembali ke kota utama sebelumnya dan menjadi gila dan menjarah poin impian. Namun masih perlu diverifikasi apakah perintah pergerakan ini seefektif pemikirannya. Memikirkan hal ini, loseng mengeluarkan perintah bergerak yang terbuat dari batu giok putih. Lalu mengeluarkan jejak energi kacau dari lautan kesadaran dan menyuntikkannya ke dalam perintah bergerak. Saat perintah gerakan diaktifkan, dia mengeluarkan cahaya putih dangkal dan kemudian cahaya putih padam. Melihat adegan ini, loseng sedikit mengernyit. Perintah relokasi ini tidak ada gunanya. Saat dia memikirkan hal ini, setelah mengambil nafas berikutnya, urutan gerakan di tangannya mulai bergetar hebat. Kemudian kekuatan ruang yang kuat ditransmisikan dari perintah pergerakan ini, dan cahaya putih yang menyala-nyala langsung menyelimuti loseng. Seolah-olah matahari kecil terbit di hutan belantara. Setelah sekian lama, kelompok cahaya putih yang menyala-nyala menghilang dan sosok loseng juga menghilang. Setelah mengaktifkan perintah pergerakan, loseng melarikan diri ke ruang misterius. Di bawah kaki loseng ada titik merah yang tak terhitung jumlahnya, dan loseng bahkan sedikit terkejut saat ini. Menurut dugaan loseng, perintah teleportasi ini mungkin untuk membantunya melakukan teknik teleportasi yang hebat. Memungkinkan dia untuk secara instan melintasi ruang ribuan mil dan bergerak di dunia yang hebat ini. Tapi loseng tidak pernah menyangka bahwa setelah aktivitas perintah gerakan ini, dia akan melarikan diri ke ruang yang indah. Dan ruang ini sepenuhnya di luar jangkauan akal sehat. Titik merah di bawah seharusnya mewakili semua kota utama di dunia ini, dan lokasi saya ada di sini. Sekarang titik merah di bawah ruang ini tersebar pada jarak tertentu. Namun, terdapat titik cahaya biru yang ditandai di pojok. Kota utama itu seharusnya menjadi kota utama yang dikunjungi loseng. Setelah memasuki ruang mimpi, seperti yang ditandai di peta, kota utama tidak jauh darinya. Selain kota induk ini, kota-kota utama lainnya masih cukup jauh jaraknya. Sehingga loseng dengan santai menghitung bahwa jika dia mengandalkan kecepatan penerbangannya sendiri untuk maju, mungkin akan memakan waktu lama untuk mencapai kota utama lain yang berdekatan. Bukankah perintah perpindahan ini hanya untuk keperluan peta? Jika itu hanya menandai kota utama dan tidak dapat memindahkan loseng, itu setara dengan peta. Tapi butuh upaya untuk mendapatkan peta. Memikirkan hal ini, loseng meraba-raba dengan hati-hati. Setelah melayang di ruang ini beberapa saat, loseng langsung menuju ke salah satu titik merah. Tepat ketika loseng baru saja sampai di atas titik merah kecil di bawah benar-benar berputar. Dan cahaya putih kecil muncul dari tengah titik merah kecil. Dan cahaya putih berputar semakin cepat. Pada saat yang sama, melepaskan kekuatan hukum ruang yang kuat. Ini saluran transmisinya.
Dan saluran transmisi ini sepertinya terhubung langsung ke kota utama yang diwakili oleh titik merah. Menarik. Dengan cara ini, bukankah setiap kota besar bisa membuat pilihannya sendiri? Jantung Loseng berdebar kencang. Jika demikian, dia bisa dengan mudah menjarah kota-kota besar di dunia ini. Meskipun ruang ini tidak besar, panjang dan lebarnya hanya sekitar puluhan mil. Loseng mengintari ruang ini. Setiap kali dia melewati titik merah itu menyebarkan saluran transmisi. Menunggu Loseng. Jika Loseng pergi sepenuhnya, saluran transmisi akan hilang. Sekarang, ada puluhan ribu kota utama di satu dunia besar, dan Loseng punya terlalu banyak pilihan. Hei, titik cahaya apa ini? Ketika Loseng melihat peta besar di bawah, dia menemukan ada 3 titik cahaya di tengah peta. Jarak yang berdekatan antara ketiga titik cahaya ini tidak jauh, namun warna ketiga titik cahaya ini sangat berbeda, biru keabu-abuan. Ketika Loseng terbang menuju 3 titik cahaya ini, titik cahaya biru abu-abu tidak mengembun ke dalam saluran transmisi dan tidak bereaksi sama sekali. 3 titik cahaya ini juga merupakan 3 kota utama. Apakah mereka tidak dapat diakses sekarang? Setelah memperhatikan, Loseng tidak tinggal lebih lama di titik cahaya ini, tetapi memilih titik cahaya merah di tengah peta. Semakin dekat kota-kota utama satu sama lain di tepi dunia besar ini, semakin jauh jaraknya satu sama lain. Semakin dekat kota-kota utama satu sama lain di pusat dunia besar, seharusnya terjadi bentrokan antara pejuang lebih intens. Inilah mengapa Loseng memilih titik lampu merah ini. Setelah memilih targetnya, Loseng tidak ragu sama sekali dan mengebor menuju titik lampu merah. Saat Loseng lewat, saluran transmisi tersebar di atas titik cahaya merah dan Loseng terbungkus rapat. Saat dia melewati saluran transmisi, gendang telinga Loseng tiba-tiba meraung. Dan pada saat yang sama, ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, bentuk saluran transmisi ini berbeda dengan saluran transmisi biasa. Saluran transmisi umumnya hanya menghubungkan 2 tempat dan dapat memampatkan jarak antara 2 tempat sebanyak 100 kali lipat besarnya. Meskipun jaraknya dikompresi ratusan kali dan saluran transmisinya masih jauh, tapi perintah perpindahan ini sebenarnya menggerakkan Loseng secara langsung. Jadi tidak peduli seberapa jauh tujuannya, dia dapat dicapai dalam sekejap. Dan kekuatan magis semacam ini hanya dapat digunakan oleh penguasa dunia yang kuat. Sekarang, Loseng dapat mencapai sana di medan perang mimpi dengan bantuan perintah gerakan ini untuk beradaptasi. Saat suara gendang telinga bergetar semakin kuat, Loseng tiba-tiba jatuh ke bawah. Di tengah kota utama, puluhan prajurit sedang duduk di sana sambil bermeditasi bersila. Setiap prajurit yang berpartisipasi dalam medan perang impian telah sepenuhnya siap. Dan klan juga telah menyiapkan sejumlah besar batu esensi jati dan gio esensi jati berkualitas tinggi. Bagaimanapun, medan perang impian ini adalah proyeksi dan gio esensi jati dikonsumsi di dalamnya. Gio esensi jati dari dunia luar juga tidak akan hilang. Bagaimanapun, gio esensi sejati adalah item yang harus dimiliki oleh para pejuang untuk bertarung. Tetapi mereka tidak berani mengkonsumsinya terlalu banyak. Bagaimanapun, mereka menghadapi lebih dari 1 pertempuran di medan perang impian ini. Jadi, gio esensi jati di tangan mereka digunakan momen kritis. Mereka hanya memanfaatkan waktu istirahat kembali ke kota utama untuk bermeditasi, sekedar menyerap vitalitas langit dan bumi. Bersamaan dengan suara yang tajam, kelompok cahaya putih muncul di langit di atas kota utama. Dan di dalam kelompok cahaya ini, sebuah benda berat jatuh lurus ke bawah. Dan benda yang jatuh secara alami adalah Loseng. Dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perintah gerakan ini. Dan dia tidak tahu kemana perintah gerakan ini akan membawanya. Ketika dia jatuh pada jarak tertentu, dia mencoba menghentikan kejatuhannya. Tetapi dia ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan diseret ke bawah. Setelah cahaya putih menghilang, Loseng menyadari bahwa dia telah jatuh ke pusat kota utama. Pada saat ini, Loseng juga mengerti mengapa dia tidak bisa terbang. Ternyata ada udara terlarang di kota utama ini.
untuk menyingkirkan mengingat kekuatannya. Duar! Momentum kejatuhannya masih dahsyat, dan terdengar dentuman keras setelah menghantam tanah dengan keras. Ketika dia bangkit dari tanah, dia melihat banyak prajurit sekitarnya dengan mata terbuka lebar dan menatap Lo Sheng dengan ekspresi aneh. Pada saat yang sama terdengar bisikan. Orang ini sepertinya telah jatuh dari langit. Bagaimana mungkin kota utama memiliki batasan udara dan tidak bisa terbang setelah melewati tembok kota? Bagaimana dia bisa jatuh dari atas kota utama? Lalu, kenapa dia tiba-tiba muncul? Para prajurit ini berdiskusi dengan suara pelan dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Namun Lo Sheng tidak peduli dengan diskusi ini. Dia tidak tahu apakah perintah pergerakan ini dapat diambil dari medan perang impian dan apakah itu dapat digunakan di dunia luar. Namun Lo Sheng tidak akan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Saat ini di kota utama, biarkan orang-orang ini menebaknya sendiri. Ini adalah kota utama tempat para pejuang manusia berkumpul. Setelah Lo Sheng melihatnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa arsitektur kota utama ini sama dengan gaya arsitektur umat manusia. Dan para pejuang di sekitar Lo Sheng juga adalah ras manusia. Tidak peduli apa ras Lo Sheng, dia memilih untuk datang ke kota utama ini. Jadi dia secara alami akan menantang serigala gemuk dan mengumpulkan poin impiannya. Memikirkan hal ini, Lo Sheng meninggalkan area pusat dan bersiap untuk mencoba peruntungan di luar kota. Namun saat dia hendak pergi, seorang pejuang berkata, "Apakah Anda seorang pejuang yang baru saja datang ke kota utama ini?" Mendengar ini, Lo Sheng berhenti, menoleh untuk melihat prajurit itu dan berkata dengan ringan, "Iya, ada apa?" Kota utama ini memiliki peraturan. Pengunjung harus mendaftar terlebih dahulu dan kemudian membayar setengah dari poin impian mereka kepada penguasa kota sebelum mereka dapat pergi dengan selamat. Kata prajurit itu sambil menatap Lo Sheng. "Tuan kota? Bukanlah kota utama ini berada di medan perang impian. Bagaimana bisa ada penguasa kota? Dan poin impian saya tidak dapat dibagi. Bagaimana saya bisa membayar kepada penguasa kota ini?" Prajurit itu menjawab, "Saya tidak tahu apakah kota-kota utama lainnya memiliki penguasa kota, tetapi kota utama kami memilikinya. Sedangkan untuk membayar poin fantasi, metodenya sangat sederhana. Jika Anda membiarkan penguasa kota membunuh sekali, Anda akan membayar setengahnya." Mendengar ini, Lo Sheng tiba-tiba menyadari dengan senyum konyol di wajahnya, tetapi dia takut dengan kata, "Tuan kota." Agaknya penguasa kota ini juga merupakan sosok seperti tuan muda dari ras iblis, mengandalkan dirinya sendiri kekuatan untuk memeras poin fantasi prajurit lainnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.